Siang semuanya. Ya, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bertemu di mata kuliah kajian pedagogik. Ini dengan kelas apa ya? Kelas apa? Kelas B? Kelas A mungkin ya? Kelas A, Bu. Ya. Atau campuran juga? Ya, pokoknya masih sesuai dengan jadwal yang ada saja ya. Baik teman-teman. Mata kuliah ini diampu oleh Profesor Agus Taufik dan saya. Untuk kesempatan hari ini ada rapat di Prodi pukul 13. Ya, saya memutuskan untuk masuk kelas saja dan itu juga atas izin Prof. Agus, dan mungkin nanti kalau waktunya memungkinkan Prof. Agus juga mau masuk ya di kajian pedagogik ini. Ya, teman-teman semuanya, di saya tuh, bukan di saya lihat akun perwalian atau jadwalku dan melihat jumlah mahasiswanya itu ada 19 orang. Ya. Dan tadi kata Tegina, sebagian ada yang bentrok juga ya dengan mata kuliah konseling traumatik gitu. Pasca trauma. Iya, iya. Dan kalau lihat dari jumlah, mungkin ini ada 15 orang, berarti 4 orang ya yang bentrok dengan konseling traumatik. Kira-kira begitu ya. Nah, yang 4 orang itu semuanya kelas A ya. Iya, Bu. Nah, saya juga tidak tahu ya kalau ada bentrok-bentrok itu apa namanya, mungkin terjadi saja di setiap semester juga karena mata kuliah konseling traumatik merupakan mata kuliah pilihan ya, sehingga memungkinkan jadwalnya mungkin belum memperhatikan siapa peserta yang ikutnya gitu ya di mata kuliah yang lain gitu. Ya, jadi yang 4 orang ikut konseling traumatik itu kira-kira mungkin ya 4 orang, siapa tahu mungkin hanya beberapa orang dan yang lainnya mungkin ada yang tidak masuk juga di mata kuliah ini. Ini diperkirakan sedang ikut mata kuliah konseling traumatik ya. Ya. Iya, Bu. Ada 5. Beberapa sudah join di sini juga, Bu. Oh, sudah ada yang join juga? Ya, Gina juga termasuk yang bentrok. Ada Teh Raudah, ada Teh Adinda, dan ada Kang Rifa. Oh iya, jadi 2 layar dong. Iya, Bu. Tapi yang ini belum mulai, Bu. Yang ya. Gimana ya baiknya ya ke depannya? Saya karena kalau mengubah jadwal itu tidak hanya sekedar bahwa kita punya jadwal lalu dipindahkan ya, banyak senggolannya gitu ya. Senggol menyenggol dengan apa ya, dosennya, kemudian juga mahasiswanya, ya mahasiswa yang lain, ya mungkin saja sih ada peluang ya untuk pindah jadwal. Ini saya juga belum bisa memutuskan gitu ya. Seandainya ada perkiraan jadwal berubah, kemungkinannya di hari apa saja dan pukul berapa saja. Seandainya
Teman-teman kuliah berapa hari? 4 hari? 3 hari, Bu. Oh, 3 hari. Hari Senin, Ya. kemudian? Senin, Rabu, dengan Kamis. Oh, Senin, Rabu, Kamis ya. Kamis saya penuh dari jam 8 sampai sore. Di antaranya kan ada yang juga ya, bareng teman-teman ya, 10-20-nya. Iya. Iya. Mangga, sudah ngobrol-ngobrol tadi kemungkinan alternatifnya? Belum ada obrolan sih, Bu. Iya. Belum. Iya. Baru tahu juga ada yang Baru tahu juga trauma ya. bentrok. Iya. Iya. Fani ikutan juga bentrok? Enggak, Ibu kebetulan ngambil BK keluarga, ya, dan kebetulan jadwalnya di Senin. Jadi tidak bentrok. Iya. Gimana, Gina, kemungkinan? Iya, Ibu. Tadi sudah coba diskusi di grup yang BK Pasca Trauma. Namun memang belum ada keputusan seperti apa, karena mungkin kan yang BK Pasca Trauma ini ada 5 orang ya, Bu. Maksudnya mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan mata kuliah kajian pedagogik ini. Kami juga belum memutuskan seperti apa. Belum ada alternatif. Ya belum. Sepertinya harus didiskusikan juga dengan dosen terkait. Oh iya, baik. Ya. Ya, jadi kita ikuti saja dulu ya apa adanya yang jadwal yang ada dulu gitu. Ya, kalau misalnya nanti semoga ya, karena ini kebanyakan yang sesuai ya jadwalnya. Jadi nanti aja mungkin Teh Gina ya, kemungkinan-kemungkinannya lihat saja di mata kuliah konseling traumatik memang hanya 5 orang pesertanya dari kelas ini saja, tidak ada yang lain. Ada 6, 5 orang dari kelas ini, 1 orang dari kelas ini. Oh iya, baik. Ya. Nah, teman-teman semuanya, untuk mata kuliah kajian pedagogik ini bagaimana posisi teman-teman ini semuanya sudah ada di Bandung? Belum, Ibu. Belum. Ada yang belum. Ya. Ya, mungkin ya ada beberapa juga yang bertemu di mata kuliah konsep manajemen BK ya. Jadi posisinya ada yang di luar Bandung juga. Ya, saya kemarin juga ya apa ya, mungkin ketika ada luring gitu, saya pikir juga mungkin perlu dipertimbangkan kalau gitu. Ini mah hanya pemikiran saya. Jadi semua hari itu ya harus luring gitu ya. Jadi jadwal yang ada di hari itu harus luring gitu. Ini seandainya gitu. Karena kan masa ada yang ada yang bisa hadir. Maksud saya untuk yang tidak bisa hadir kan harus diperhitungkan juga gitu. Bagaimana proses perkuliahannya. Saya sudah mengalami untuk hybrid ini waktu di S1 ya semester kemarin. Lumayan gitu ya. Jadi memang tidak bisa kuliah hanya sekedar di kelas gitu ya. Tapi mungkin juga gitu ya. Mungkin juga bisa saja gitu. Ada di kelas tapi sebenarnya dosen itu juga memang masuk di Zoom gitu ya. Masuk di Zoom. Jadi tetap gitu. Berhadapan dengan mahasiswa secara langsung di kelas, tapi juga prosesnya harus ikut Zoom juga gitu. Nah, memang untuk posisi-posisi seperti ini mungkin saja ya. Kalau di kelas biasa, misalnya sekedar dikoneksikan ke Zoom meeting, kemudian ya di Zoom itu hanya ada saya, mungkin ya mudah-mudah saja gitu ya. Tapi kalau kemarin saya yang di kelas itu ya termasuk posisi teman-teman yang di kelas
ketika sedang PTM itu bagian dari Zoom gitu. Bagian dari Zoom maksudnya satu layar Zoom gitu. Dan waktu itu kami melaksanakannya di smart class ya. Jadi sangat memungkinkan gitu layarnya gitu. Sangat memungkinkan layarnya. Tapi kalau ini ya saya sih ikut saja ya, ikut bagaimana keputusannya. Ya, bayangkan kalau misalnya ada mata kuliah yang ini di PTM, ada yang berikutnya daring, yaitu saya tidak tahu gitu ya gimana cara nanti untuk pengaturannya gitu. Nah, baik teman-teman semuanya, kalau yang posisinya tidak di Bandung berapa orang? Kira-kira bisa raise hand yang ya, Raudo ya, Raudo, kemudian Astri, Nengsi, iya, ada 6 orang, ya 6 orang ya, ya, saya juga kalau misalnya ini ya campur-campur tuh, ya mungkin perlu diperhitungkan juga ya secara teknisnya. Ya, baik teman-teman semuanya, nantilah kita tunda dulu hal yang seperti itu. Kita upayakan saja bagaimana caranya kuliah ini bisa diikuti bersama-sama gitu ya oleh semua orang. Nah, teman-teman, mata kuliah kajian pedagogik ini merupakan mata kuliah mata kuliah MK apa gitu kodenya itu ya. Jadi mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa pasca sarjana. Nah, kewajiban mengikuti mata kuliah ini bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan S2 dan S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia itu hanya 1 kali kewajiban mengikutinya. Jadi kalau nanti teman-teman ya yang mengikuti mata kuliah kajian pedagogik di S2 dan nanti akan melanjutkan ke S3, itu diaturannya tidak usah mengikuti lagi. Jadi cukup 1 kali ya. Nah, mata kuliah ini pedagogik ya, bukan pedagogi ya, pedagogik. Jadi ada K-nya. Dengan perbedaan huruf K tersebut, ada perbedaan arti ya. Kalau pedagogik itu adalah ilmu mendidik ya, ilmu mendidik. Nah, kalau pedagogi itu adalah ilmu tentang bagaimana ya, bagaimana mendidik. Artinya berkaitan akan membahas tentang metode dan teknik-teknik mendidik itu ya. Tapi kalau ilmu mendidik yaitu berbicara tentang filsafiah, tujuan pendidikan dan bagaimana ilmu pendidikan itu, bagaimana pendidikan itu dipandang sebagai ilmu, begitu ya. Nah, jadi ada 2, pedagogik, ilmu pendidikan, ya, yang bicara tentang kajian filosofis atau filsafiah, tujuan-tujuan pendidikan, ya, dan pendidikan sebagai ilmu. Jadi kalau pedagogi itu adalah ilmu bagaimana mendidik, ya. Mungkin dulu teman-teman mengenal juga istilah metodik didaktik gitu ya. Jadi didaktik itu berkaitan dengan ilmu mendidiknya ya atau pedagogiknya. Kalau metodiknya itu ya tadi berkaitan dengan pedagoginya ya. Nah, teman-teman, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib bagi seluruh mahasiswa pasca sarjana, baik yang mengikuti program pendidikan maupun yang mengikuti program non pendidikan. Ya,
Karena mata kuliah ini merupakan penciri ya, penciri atau menjadi identitas identitas dari kurikulum ya, dalam hal ini mata kuliah gitu ya, yang diikuti di program pascasarjana ya, seperti halnya mata kuliah landasan pendidikan yang diberikan di S1. Nah, dulu mata kuliah landasan pendidikan itu diberikan hanya untuk mata kuliah yang program pendidikan saja. Tapi dengar-dengar saya katanya sih mata kuliah landasan pendidikan ini diberikan juga gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswa S1 yang non pendidikan gitu. Nah, jadi mungkin mata kuliah ini ya sengaja dirancang untuk memberikan bekal kepada mahasiswa pasca, baik ya, terutama yang non pendidikan, yang pendidikan, dan begitu juga yang non pendidikan, ini sebagai suatu yang sangat mendasari gitu ya, bagaimana program-program yang diambil oleh teman-teman itu di pascasarjana merupakan program-program yang didasarkan atau program-program yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan, bukan untuk sekedar anak tahu, bukan sekedar anak mengerjakan tugas gitu ya. Nah, tapi mata kuliah ini benar-benar membekali pendidik, membekali guru. Apa sih yang dilakukannya itu? Apakah semua betul didesain, dirancang, dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan? Ya, atau mungkin juga ada penyederhanaan atau simplifikasi gitu ya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar itu. Ya, kira-kira teman-teman sekarang kan banyak ya teman-teman yang sudah bekerja nih di sini. Berdasarkan pemahaman ya, atau berdasarkan apa yang sudah teman-teman ketahui tentang tentang pedagogik ini, apakah teman-teman pernah tidak ya melihat praktik-praktik pembelajaran ya atau suasana di sekolah yang berjalan gitu, yang terjadi, tapi teman-teman melihat bahwa ini tidak ada muatan pedagogiknya. Kira-kira yang seperti apa nih teman-teman? Ada yang mau memberi contoh? Atau mungkin masih belum bisa membedakan ya? Belum bisa membedakan. Atau mungkin kadang-kadang kita juga pernah melakukan, kita juga tidak menyadari bahwa ini pedagogiknya seperti apa. Kalau dilihat dari ilmu mendidik, gitu ya, apakah ini betul suatu proses pendidikan? Atau misalnya kita sudah teramat sangat terbiasa dengan itu, gitu. Walaupun tidak sesuai, tidak tepat, ya itu merasa benar saja adanya, gitu. Ya, karena sudah terbiasa dilakukan. Ya. Nah, jadi ini menurut saya mata kuliah ini benar-benar ya kalau bagi saya ini tuh
mengingatkan saya gitu, bagaimana suatu proses pembelajaran ini dengan selalu memperhatikan ya bahwa apa yang dilakukan itu harus didasarkan kepada ilmu mendidik atau pedagogik. Apa betul gitu? Ini tuh akan dicapai oleh anak. Apa betul memberi dampak gitu ya kepada pencapaian kepada anak dalam mencapai tujuan pendidikannya. Ini benar-benar harus disadari oleh kita. Jadi dulu saya ketika baru diajak gitu ya di mata kuliah ini, pertama-tama saya waktu itu dengan Prof. Abin, saya sangat menikmati gitu. Banyak hal yang mengingatkan saya. Gitu. Banyak hal yang oh iya ya ternyata saya hanya berpikir bahwa ini mungkin harus diselesaikan, bahwa ini harus dilakukan oleh siswa atau mahasiswa gitu ya. Tapi saya tidak nyadar gitu. Sebenarnya apa ini gitu yang menjadi dasar pedagogiknya gitu ya. Ketika saya harus melakukan hal itu. Ya. Nah, tapi mungkin juga teman-teman bisa saja gitu ya melihat satu tindakan ya yang sebenarnya mungkin sudah tidak sesuai gitu atau bukan sudah tidak ya memang tidak sesuai gitu dengan ilmu mendidik gitu. Tetapi ketika dilakukan ya dan itu misalnya berdampak negatif gitu kepada siswa, seorang pendidik bisa saja berbicara, wah itu saya lakukan karena saya itu mendidik mereka, karena saya menginginkan mereka untuk menjadi lebih baik. Mungkin aja ada cara-cara yang tidak sesuai. Ya, nah ini kan menjadi sesuatu yang harus difikirkan gitu ya oleh seorang pendidik. Jadi gimana? Apa betul gitu? Ya apa betul ini tindakan atau desain proses pembelajaran itu dilakukan benar-benar sudah didasarkan kepada pencapaian atau membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikannya. Ya, terus sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh siswanya? Gitu. Ya, nah ini bagi saya sangat-sangat membekali, gitu ya, sangat membekali. Nah, kita bisa melihat ya fenomena-fenomena di mana pendidikan itu proses gitu ya, proses pembelajaran itu menjadi kering gitu ya, menjadi kering dari ilmu mendidiknya, dari ilmu pendidikannya, ya, ya. Mohon maaf ya, mungkin salah satu isu ya dulu yang ada ketika LPTK dalam hal ini IKIP ya 12 IKIP yang ada di Indonesia itu berubah namanya menjadi universitas. Mohon maaf ya, ada telepon dulu ke rumah. Sebentar. Tidak ada. Kenapa jadi masuk? Ya, nah jadi itu isu yang mungkin bagi Universitas Pendidikan Indonesia sekalipun memang itu adalah kebijakan pemerintah dan harus diikuti, tapi perubahan menjadi universitas itu tidak serta-merta ya mengikuti apa yang seharusnya terjadi gitu. Penamaan Universitas Pendidikan Indonesia ini berbeda kan dengan universitas-universitas yang lainnya. Misalnya seperti IKIP Jakarta itu berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta, ya. IKIP Medan itu menjadi Unimed,
itu juga UNY dan lain sebagainya. Tidak ada yang menunjukkan identitasnya seperti yang sebelumnya ada ya dalam hal ini nama pendidikan. Tetapi di IKIP Bandung itu sangat dipertahankan betul bahwa pendidikan itu menjadi identitasnya. Makanya namanya tidak Universitas Negeri Bandung, ya, tetapi Universitas Pendidikan Indonesia, gitu, ya. Nah ini jadi nama bukan hanya sekedar nama, gitu ya, bagi UPI dari mulai difikirkan tentang perubahan nama itu, sehingga pendidikan itu akan tetap menjadi identitasnya. Ya. Dan salah satunya adalah mempertahankan mata kuliah ya, yang menjadi fondasi atau landasan bagi ilmu-ilmu untuk disiplin ilmu yang lainnya. Ya. Jadi untuk disiplin ilmu yang lainnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga dengan teman-teman masuk dan saya juga ada di Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa pendidikan ini menjadi identitas ya, dan semua identitas universitas yang dimana kita berada, dan semoga juga gitu ilmu mendidik itu menjadi identitas ya kepada kita semuanya yang sedang belajar dalam menempuh pendidikan di UPI ini ya. Nah, itu gitu. Ya. Jadi ya nantilah gitu akan kita teman-teman gali ya seperti apa gitu praktek-praktek ya yang memang dilandaskan pada pedagogik ini ya. Nah, teman-teman ini ya untuk mengantarkan diskusi ya, sehingga nanti teman-teman bisa melihat. Saya mau memberi contoh ya, ini contoh yang sering saya sampaikan ya, gitu karena saya merasa peristiwanya terjadi, kemudian anak-anak juga mengikuti aktivitas itu, tetapi ketika tidak memperhatikan gitu ya pedagogiknya, nah apa kita bisa mencapai tujuan pendidikan. Ya, boleh saya mendongeng dulu ya, apalagi ini supaya tidak ngantuk juga gitu ya. Dan nanti berdasarkan ilustrasi tersebut teman-teman bisa memberi contoh yang lainnya ya, yang terjadi di sekolah, mungkin juga ada di rumah atau di mana saja. Jadi saya waktu itu juga ya tidak menyadari gitu bahwa ini tuh ada kesalahan di mana atau bagaimana gitu ya, proses yang salahnya gitu. Tetapi setelah saya belajar pedagogik ini sering saya jadikan contoh. Jadi ceritanya pada saat anak saya di SD, waktu itu dihimbau untuk mengikuti kegiatan menabung ya, dan menabungnya di sekolah, di kelas. Itu uang dititipkan kepada sekolah melalui guru kelasnya waktu itu. Ya. Nah, ketika anak saya menyampaikan hal itu kepada saya ngobrol panjang dengan anak saya itu. Ya, saya mengatakan bahwa menabung itu kegiatan yang sangat bagus sekali. Ya, dengan menabung itu orang akan belajar bagaimana mengatur uangnya, bagaimana mengelola uangnya, bagaimana dia berpikir panjang tentang uang yang akan dimilikinya atau yang sedang dimilikinya. Bukan hanya sekedar uang yang bisa digunakan hari ini saja untuk keinginan-keinginannya. Jadi menurut saya proses menabung itu adalah proses yang ya bagi saya sih melihatnya menumbuhkan kebiasaan yang baik, kemudian pola pikir yang baik, dan ya mungkin ketika itu dipegang terus oleh seseorang itu kan menjadi karakter. Bagaimana dalam mengelola, memanage itu ya, sesuatu dalam hal ini adalah uang. Jadi bukan untuk difikirkan hanya saat ini saja. Nah, di dalam diskusi dengan anak saya itu ya,
ya saat diskusi dengan anak saya bertanya gitu, berapa uang yang bisa disisihkan dari uang sakunya setiap hari, gitu. Ya. Nah, lalu anak saya juga bertanya, kenapa harus dari uang sendiri? Nah, di situ mulai ya. Kenapa harus dari uang sendiri? Ya, kan tadi sudah dibilang bahwa menabung itu adalah cara yang sangat baik untuk kita memiliki kebiasaan dalam mengelola uang, gitu. Ya. Dan pasti anak-anak kan nanya ya, kenapa tuh uang jajannya aku jadi berkurang? Tuh kalau gitu aku jadi nggak bisa beli ini. Wah, macam-macam lah gitu ya. Dijelaskan lagi gitu ya, ngobrol lagi gitu. Akhirnya ya biasa gitu ya, ke anak disampaikan sehingga dia punya pemikiran bahwa oh ya, kalau punya uang sebagai tabungan gitu, sekiranya ada satu keperluan, sekiranya ada yang perlu dibeli dan uangnya memerlukan lebih besar, itu bisa digunakan gitu ya. Jadi memang panjang gitu diskusinya. Sampai pada keputusannya anak saya mengatakan bahwa oh kalau begitu berarti harus bisa menyisihkan uang ya dari uang jajannya. Nah, iya kata saya berapapun itu bisa disisihkan. Ya waktu itu kalau tidak salah ya ke sekolah itu mungkin hanya 500 atau 1000 gitu bawa uangnya itu ya. Ongkosnya aja itu udah berapa ya, 50 rupiah. Kalau tidak satu kali jalan itu jadi udah 100 rupiah. Itu ketika hanya diberi 500. Jadi ada 400 gitu yang bisa dia gunakan ya waktu itu untuk jajan. Sehingga dia harus bisa belajar bagaimana menyisihkan uang tersebut. Nah, ketika dicoba dia juga mikir, kalau begitu jadi kurang ini dong, jadi nggak bisa beli ini. Nah, akhirnya waktu itu anak saya mulai bawa minum yang banyak dari rumah, gitu ya, bawa minum yang banyak sehingga tidak ada tuntutan kalau air minumnya habis itu harus beli lagi, gitu ya. Jadi bawa air yang banyak. Kemudian kalau dia mikir juga ingin menyisihkan lebih besar lagi, dia bilang ya kalau gitu harus ada yang dibawa dong dari rumah. Oh iya bagus kata saya, itu bagus. Ya akhirnya kan mengajarkan kepada saya juga gitu ya. Saya harus menyiapkan ya, dibantu oleh yang pengasuhnya menyiapkan makanan yang bisa dibawa ke sekolah. Ya akhirnya walaupun saya harus mengeluarkan uang tambahan gitu ya untuk membeli makanan-makanan yang bisa dibawa ke sekolah, tapi saya berpikir bahwa uang yang dikeluarkan oleh saya itu memberi dampak yang positif itu kepada anak ketika dia bisa menghemat uangnya. Ya, nah jadi minumnya lebih banyak ya dibawa dari rumah, kemudian dia juga jadi ya tadinya makan kalau dibekali makanan tuh kadang-kadang anak kayak bosen gitu ya, jadi pingin aja gitu sesuatu tuh jajan lagi, tapi karena punya pikiran jadi saya suka ingatkan, hei kan mau nyimpan uangnya lebih banyak lagi ya dibawa gitu akhirnya ya. Nah jadi ada kebiasaan-kebiasaan baru lah yang berubah ya untuk diri saya juga, untuk anak saya juga gitu, begitu. Dan anak saya mungkin menyimpan uangnya tiap hari itu kadang bisa 100 rupiah mungkin ya gitu, ada 50 rupiah, kadang 150 rupiah, beda-beda gitu. Nah di proses perjalanan menabung itu juga sempat ini saya dengar anak-anak itu, entahlah mungkin itu hanya pikiran anak saya saja gitu ya. Aduh mah gimana ya gitu, orang lain mah tuh sekali nabung itu uangnya besar gitu, ini mah mungkin kecil-kecil tiap hari gitu ya. Jadi istilah Sundanya mah rencet gitu ya, rencet itu jadi sedikit-sedikit tiap terus dilakukan setiap hari gitu ya. Nah itu akhirnya bagi saya itu sangat-sangat berarti sekali proses menabung bagi anak itu ya. Jadi akhirnya dia bisa diberi mengelola uang dalam seminggu gitu ya, dan di akhir itu ditanya berapa yang bisa ditabungkan gitu. Jadi bagi saya sangat-sangat berarti sekali, dan itu juga membawa satu perubahan gitu, belajar ya pada diri anak saya. Nah selama 1 tahun gitu dia menabung, akhirnya kan ketika kenaikan kelas dibagikan kan uang tabungan itu. Nah dalam setahun itu anak saya hanya bisa mengumpulkan, saya lupa ya persisnya berapa, tapi kurang dari 60.000 lah gitu ya dalam setahun itu, kurang dari 60.000.
Nah, pulangnya itu cerita gitu. Mah, tadi itu ya mungkin anak-anak itu ada cemburunya juga gitu ya, ada malunya juga di hadapan teman-temannya. Ternyata teman-temannya itu ada yang bisa dibagikan tabungan itu sampai 2 juta. Ada yang 2 juta, ada yang ratusan ribu, ada 1, sekian gitu. Bayangkan dia hanya dapat 50.000 sekian gitu. Jadi ya mungkin anak saya uring-uringan itu lebih karena dia malu lah gitu ya, malu juga di depan teman-temannya. Mah kenapa ya orang lain begini-begini, kenapa orang lain bisa begini gitu. Nah saya tanya gitu, gimana orang lain nabungnya? Iya dia tuh bawa uangnya ke sekolah tuh buat nabung tuh kadang 10.000, kadang 20.000, kadang juga ada yang 50.000, ada 50.000 mah. Jadi dia bawa uangnya gede-gede gitu. Terus saya nanya berapa dia dikasih setiap harinya sama orang tuanya, sampai puluhan ribu gitu kata saya. Ya saya juga masak sehari mungkin waktu itu ya di tahun 90-an 90-an tuh hanya berapa gitu. Iya pokoknya dia itu kalau nabung itu nggak pernah mikirin bahwa dia jajan-jajan dia mah gitu. Dan dia tuh kalau ngasih uang tabungan ya langsung aja ngasih 20.000 gitu. Tadinya saya nanya berapa puluh ribu dia bekalnya sampai bisa nabung 20.000 gitu. Ya dia nggak terlalu mikir mah gitu. Mungkin bahasa anak dia mau kalau mau jajan teh mikir-mikir mungkin gitu ya. Orang lain mah bisa aja gitu berapapun jajannya ya uang jatah punya uang jatah jajannya digunakan gitu karena uang nabung itu sudah ada. Nah, kemudian setelah itu saya jadi nanya lagi kepada anak saya. Nah, sekarang gimana nabungnya gitu. Karena kalau saya maklum ya anak-anak saya lebih melihatnya bahwa dia itu malu sebetulnya di hadapan teman-temannya. Biasa kan anak kecil ya mungkin ketika dapat tabungan sekian bukan ria lah tapi ya begitulah anak-anak gitu. Kamu berapa? Kamu berapa? Ih, aku mah segini apa. Nah, itu kan membuat anak saya malu di hadapan teman-temannya gitu. Tapi ya begitulah anak-anak gitu ya. Nah, akhirnya ngobrol lagi di rumah. Panjang lagi ngobrolnya sampai akhirnya dia bilang, udah aku mau nabungnya di celengan ayam lagi gitu ya. Akhirnya beli lagi celengan ayamnya gitu ya. Terus nabung di sekolahnya gimana? Tuh gimana dan nanti juga misalnya di itu kan apa ya pokoknya intinya mah dia tuh malu lah nabung sedikit gitu ya. Nah, jadi teman-teman gitu ya, saya untuk mendiskusikan nabung dengan anak saya itu panjang gitu. Panjang ngobrolnya, panjang penjelasannya sampai dia sendiri ngerasa ya tadi harus mengelola uangnya gitu. Makanya saya senang sekali gitu ya waktu di di MGBK itu diberi materi tentang literasi finance gitu karena saya punya pengalaman itu gitu. Jadi mengelola uang itu bukan sekedar mengelola uang, tapi pikiran, hati, mental, ya psikologi, secara psikologis, fisik itu semua bekerja menurut saya gitu ya, menurut saya seperti itu. Nah, jadi itulah peristiwa yang setelah lama-lama setelah saya belajar pedagogik menjadi satu ilustrasi bagi saya gitu ya kepada teman-teman untuk bisa membedakan gitu mana gitu ya. Kan peristiwa menabungnya terjadi kan bagi semua anak. Baik itu yang bekalnya hanya Rp500 sambil menyisihkan untuk uang tabungan, dan juga bagi yang anak yang dibekali oleh orang tuanya. Ya, dia juga jujur kan menyampaikan gitu sekian puluh ribu gitu ya kepada gurunya. Tapi dalam ya peristiwa menabung tersebut mana gitu yang menurut teman-teman itu ya bermuatan ya atau melandaskan kepada pedagogiknya atau ilmu mendidiknya, mana yang mungkin kurang dilandaskan atau pesan gitu ya, pesan-pesan atau proses pendidikannya itu yang menjadi dangkal gitu ya, menjadi dangkal. Kira-kira teman-teman bisa membedakan? Ya, bisa memahami dari cerita yang tadi? Ya, seorang yang tabungannya besar ya diperoleh dengan cara dia hanya dititipi uang oleh orang tuanya dengan anak yang kayaknya dia harus berjuang gitu setiap hari itu untuk menahan diri gitu ya, menahan diri supaya dia bisa menyisihkan uangnya. Karena setiap hari saya tanya berapa. Kemudian kalau misalnya dia
bisa menyimpan 200 itu saya hargai gitu. Wah, bagus sekali gitu ya kamu bisa menyisihkan. Iya kan tadi bawa ini dari rumah. Ya akhirnya anak menjadi berusaha untuk lebih banyak membawa dari rumah gitu ya. Karena dia ingin menghemat uangnya gitu. Walaupun saya juga kan berisiko, kata saya jadi belanja khusus gitu untuk makanan yang harus dibawa ke rumah ya. Tetapi bagi saya ketika anak berproses dalam menyisihkan uang, itu menurut saya pendidikan luar biasa gitu bagi dia. Ya, itu deh teman-teman. Ya. Nah, jadi bisa kan membedakan proses menabung yang saya ceritakan dari pengalaman anak saya dan mungkin saya mencoba menceritakan walaupun saya kan tidak tahu persis, itu hanya didasarkan dari cerita anak saya aja ya, yang dia bisa menabung setiap harinya itu 20.000, 10.000, 5.000, padahal anak saya itu dibekalinya itu hanya Rp500 gitu ya waktu itu ya. Tapi betapa besarnya gitu nilai 5.000, 10.000 atau 20.000 sehingga di satu tahun itu ya sampai jutaan gitu ya uang tabungannya. Nah, gimana teman-teman? Coba analisis dulu dari cerita yang tadi sehingga nanti bisa membedakan gitu mana yang sebetulnya menggunakan pedagogik ya yang mendidik, mana yang ya mungkin itu juga sih ditujukannya seperti itu, tapi mungkin ada ada reduksi gitu ya sehingga ya beda gitu makna yang diterima oleh anaknya. Silakan. Ada respon dulu, ada komentar dulu, maka. Ya, mohon izin. Ya, Mas Andri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari cerita yang disampaikan oleh Bu Ane itu salah satu poin yang saya tangkap itu adalah prosesnya itu titiknya itu penekanannya itu adalah lebih kepada pendidikan anaknya, melatih anaknya untuk bisa memanajemen gitu kan. Manajemen juga bagian dari pendidikan, to manage. Bukan pada konsep dia mengumpulkan banyak uangnya, tapi dia memiliki kesadaran dulu, kemudian dia mengikuti disiplinnya atau prosesnya, dan kemudian terakhirlah baru dia lihat hasilnya gitu. Akhirnya dia mengerti bagaimana sebuah hasil itu didapatkan dengan sebuah proses, dan dia mengerti juga ada hukum sebab akibat gitu loh. Jadi untuk mendapatkan ini dia harus melakukan ini gitu. Jadi ya, dan kesalahannya menurut saya mungkin ya terkait yang terlalu banyak, karena mungkin saya mengalami sendiri Bu Ani, ngelihat ada yang nabung di sekolah itu. Jadi orang tua itu tidak memberikan konsep seperti itu kepada anak, tapi menambah uang jajan anak agar anak itu punya hasil yang banyak nanti di akhir ketika dia mengambil panen tabungan gitu loh. Jadi negatifnya jadinya anak akhirnya tidak mengerti dengan proses usahanya, tapi hanya mengerti dengan bagaimana mendapatkan hasil yang banyak saja gitu. Iya. Gitu. Bagaimana dia dititipi ya, merasa dititipi ya, gitu. untuk uang yang ditabungkan gitu. Tapi lama-lama, bukan lama-lama ya, saya juga berusaha untuk nguping gitu ya, gimana respon orang tua gitu. Orang tua juga memang jadi ada sih proses menabungnya, tapi yang menabungnya bukan anak gitu, tapi orang tuanya. Jadi kata orang tuanya, ya lumayan we atuh Bu Ane, setahun teh dia nanti misalnya buat nabung untuk sekolah yang berikutnya, untuk apa gitu, ada gitu itu juga ya. Tapi yang saya alami itu betapa saya melakukan obrolan yang sangat panjang gitu dengan anak saya. Untuk dia bisa menyisihkan 50-100 rupiah itu obrolannya panjang gitu, karena anaknya gitu ya, mungkin dia ngerasakan ada yang dikurangi gitu dari kesempatan untuk jajannya ya. Nah itu ada satu lagi nih ya, satu lagi. Jadi itu mah mungkin saya persingkat saja ya ceritanya. Jadi anak saya tuh waktu itu disuruh ini ya membuat hiasan
biasa dari kertas lipat, kemudian di tengahnya ada bola, kemudian ditempelkan begini ya, dibentuk gambar buah, gambar apa, kemudian dijadikan hiasan di kaca sekolahnya ya, di kelasnya gitu. Masih lihat kan teman-teman ya yang begitu, ada di tengahnya ada tali kan gitu. Nah, itu juga saya lama gitu ya ke anak saya itu disuruh membuatnya. Kemudian kan karena motoriknya ya masih kasar lah gitu. Jadi ketika ngegunting bengkok begitu tuh dia nggak bisa gitu, nggak bisa halus gitu. Jadi menyudut gitu ya. Jadi seperti jeruk misalnya nggak bisa bulat gitu pinggirnya itu, tapi nyudut-nyudut gitu ya, nyudut-nyudut. Ada ya ada garis-garis lurusnya gitu. Itu saya sampaikan terus ya, sampai saya juga sambil cerita gitu pada saat dia membuat itu, ini latihan supaya kamu itu nanti tangannya bisa lebih lebih menyesuaikan kalau belajar menggunting apalah segala macam, terus aja gitu ya, walaupun dia mau paretot istilahnya ya, tidak rapi segala macam, ya biarkan saja gitu. Terus saya sampai menyelipkan begini, nah ini adalah hasil seperti ini tuh bagus menurut Mama karena kamu tuh jujur melakukannya. Oh gitu Mah, iya kamu kan jujur, tidak dibantu sama Mama ya, sebisanya kamu aja. Taunya dia besok bilang apa? Mah, ternyata yang jujur itu jelek. Dia bilang begitu. Loh, kenapa gitu? Iya Mah, soalnya ibu guru tuh memberi contoh yang bagus itu yang begini-begini. Aku tahu itu dibuat oleh si ini karena dibilang ini punya siapa? Karyanya bagus, gini. Dia iseng nanya ke anaknya, ih kamu tuh bagus, gimana caranya? Itu kan ibu aku yang buatin gitu. Nah, ketika anak saya menangkap bahwa dia bilangnya jahil gitu, Mah jujur itu nggak bagus. Dia bilang begitu. Loh, dia cerita gitu. Sampai itu Maya saya tuh agak maaf saya tuh sampai datang ke ibu gurunya. Karena bagi saya itu merusak betul gitu. Merusak betul pikiran saya gitu. Ketika mengatakan bahwa Mama tuh harus begini jujur. Enggak, ternyata enggak bagus Mah di depan ibu guru. Kan itu salah sekali gitu dalam pikiran anak saya. Saya tuh sampai sengaja datang tuh menghadap gurunya, tapi saya tuh ini ya, check and recheck dulu gitu. Dan itu tidak disampaikan secara vulgar ke ibu gurunya. Sampai akhirnya ya terjadi diskusilah di antara kami, dan ibu gurunya juga berterima kasih, itu diingatkan bahwa ada proses seperti itu gitu. Ya, nah ini kan ya teman-teman, kadang ya itu orang tua itu dalam istilah Sunda mah ya nyaah dulang ya. Jadi ingin anaknya bagus, ingin anaknya begini gitu. Tapi satu sisi melihat hasilnya kurang bagus, kemudian ada rasa kasihan, ada rasa sayang, ya akhirnya gitu. Ya udah, nanti Mama aja yang buatin gitu. Ya mungkin juga daripada ribet mungkin segala macam. Dan memang lama sekali. Saya juga membuat satu itu, anak saya tuh sampai kesobek lagi, apa gitu dengan itu. Nah, jadi saya katakan bahwa saya baru merasakan di situ ya, bukan merasakan, berpikir dan memang betul merasakan bahwa pelajaran apa itu namanya dulu mah namanya prakarya ya, prakarya kan yang begitu tuh, itu sangat berharga bagi anak, bukan hanya sekedar dia bisa membuat apa ternyata gitu ya. Jadi saya ini gimana ya, kalau menjadi satu penelitian ini ya, mungkin bagi teman-teman yang tertarik gitu untuk bagaimana ya dari realita lah gitu, mengajak dari realita yang ada gitu, bukan dengan gameplay game atau permainan yang gimana gitu, yang realita aja gitu ya, seperti apa itu, bagaimana refleksinya bagi anak gitu ya, ketika misalnya anak mengalami hal-hal yang ini. Nah, bagi saya itu adalah masalah pedagogik gitu. Itu adalah masalah pedagogik ya. Dan itu yang paling saya khawatirkan saat itu, sampai saya datang kepada gurunya karena anak saya bilang jujur itu ternyata tidak bagus. Dan itu bagi saya, kalau dia meyakini itu terus, ya saya dosa besar gitu ya. Bagi saya gitu, dosa besar untuk anak saya. Nah, jadi teman-teman, itulah gitu ilmu pendidikannya itu di situ. Makanya kan mungkin proses pembelajaran itu menekankan pada prosesnya gitu ya, pada pengalaman anak gitu.
Karena memang dari pengalaman-pengalaman itulah dia bisa belajar memaknai sesuatu. Gitu, ya. Nah, sekarang teman-teman bisakah bercerita atau dari yang pernah teman-teman amati gitu ya, ternyata ada proses begini. Oh, kalau dilihat dari situ, bukan hanya yang negatifnya saja ya. Tadi misalnya saya ceritanya negatif gitu ya, tapi pasti ada yang pengalaman yang positifnya gitu ya. Artinya proses-proses itu benar-benar memperhatikan ilmu mendidiknya gitu. Silakan contohnya seperti apa ya, mungkin itu masih sebagai kontras saja ya ketika saya sampaikan hal-hal yang tadi, karena saya melihat prosesnya ada gitu ya, pengalamannya ada, pengalaman menabungnya ada terjadi, pengalaman hasilnya itu prakarya itu ada ya, memang ada gitu ya. Ayo silakan, mungkin 2 orang dulu lah gitu. Enggak. Izin, Bu. Oh iya, mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda izin menyampaikan Ya, pendapatnya. silakan. Ada pengalaman ya, Ananda? Iya, Bu. Enggak. Kebetulan di sekolah saya itu ada kebiasaan bagus, dan sekolah saya itu kan sekolah karakter ya, Bu. Ada kebiasaan untuk operasi semut. Jadi kayak si anak-anak itu membuang sampah. Jadi kalau ada sampah tuh harus dibersihin gitu, Bu. Iya, iya. Tiap sore atau misalnya pagi, guru-guru tuh kayak mengumpulkan anak-anak di lapangan, kayak sejenis apel gitu. Nah, setelah apel, langsung coba anak-anak dilihat di sekitarnya apakah ada sampah, ayo dibuang kayak gitu. Nah, dari disimpan apa dibuang? Dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah, jangan sampai ada yang berserakan. Nah, dari operasi semut itu kita tuh belajar bahwa anak itu harus harus memperhatikan kebersihan sejak dini, bahwa kebersihan itu bukanlah tugas dari petugas kebersihan saja, OB, tapi kita semua, guru, anak-anak, dan semuanya. Apalagi di Jepang itu udah biasa gitu, udah nggak ada petugas kebersihan, mereka udah biasa untuk bersih-bersih. Nah, di sekolah saya itu kebiasaan itu sudah diterapkan gitu, Bu. Setiap hari ya itu ya? Diterapkan setiap hari. Ya, dan si anak juga merasa senang ya berbuat itu, harus ditumbuhkan kan rasa senangnya ya. Dan memang coba ya sekarang kalau misalnya kita habis makan apa di mobil gitu atau lagi apa gitu, ketika belum nemu tempat sampah itu ya sampai dibawa-bawa gitu si sampah itu ya, karena udah ngerasa saya nggak tega gitu buang seenaknya ya, atau di jalan dari jendela mobil aja itu udah ya sudah ada perasaan nggak pantas lah gitu ya saya berbuat itu ya. Terima kasih Ananda, contoh yang bagus sekali ya ditanamkan, dan betul itu ya, ini mohon maaf ya, ini mah dulu ya di awal tahun 2000 berapa ya, 2006 2007 lah gitu ya. Nah, saya ada di satu forum dan di situ campur ya antara dosen-dosen, kebanyakan dosen-dosen, ada yang dari dari pendidikan dan ada yang dari non pendidikan. Saya tidak berani dia mengatakan mengartikan profesi ini secara keseluruhan seperti itu gitu, tidak ya, ini kan oknum gitu, seseorang yang berbicara. Ketika saya menjelaskan, karena saya waktu itu membantu dosen yang merancang penilaian buku untuk PKN, Nah, saya di situ ingin menuangkan pikiran-pikiran saya berbasis bimbingan konselingnya gitu. Nah, itu ada yang mencela gitu ya, bukan mencela, mendebat gitu. Buat apa Bu Ana anak-anak itu disuruh nyapu di sekolah? Ya, kan orang tua bayar mahal-mahal itu bukan untuk nyapu di sekolah, katanya. Bukan untuk jadi melakukan bersih-bersih di sekolah. Orang tua membayar mahal itu sudah termasuk gaji untuk menggaji seorang OB atau
tukang yang membersihkan kelasnya. Itu masih ada yang berbicara seperti itu. Itu dulu ya, saya ceritanya, tahunnya saya ceritakan karena mungkin sekarang sudah tidak ada. Itu sekitar antara 2006-2007. Itu ada ya, dari profesi lain lah yang bukan dari pendidikan. Saya tidak akan mengatakan. Dia mengenai buat apa itu? Ya, nah, orang tua tuh bayar mahal. Lalu mengapa sih anak itu harus dilatih untuk membersihkan? Padahal kan kalau saya sampai SMA pun saya masih ada grup piket setiap hari itu. Sekarang masih ada di sekolah? Masih, ya alhamdulillah. Nah, tapi itu coba, itu juga proses. Ya, proses bagian dari bagaimana mendidik. Bukan hanya sekedar membersihkan saja. Ya, bukan hanya sekedar membersihkan. Jadi gimana dia itu merasa ketika orang lain yang membersihkan, bagaimana dia menghargai. Lalu ketika dia membersihkan, bagaimana dia juga ingin dihargai oleh orang lain. Ya. Nah, bagi saya itu sangat berarti gitu ya, pembagian piket kebersihan di sekolah itu. Tapi tidak hanya terjadi bersih dan tidak bersihnya saja gitu. Ya, tapi bagaimana peristiwa itu direfleksi oleh wali kelas atau oleh guru BK-nya. Sehingga menumbuhkan satu kebiasaan atau karakter tertentu itu pada anak. Ya, kan kalau misalnya kita sekarang ngabala aja gitu kan udah mikir gitu ya bahwa oh gitu. Ya, mungkin kita kecil nih, perbuatannya kecil tetapi berarti. Tapi kan tetap di jalan tuh ada tukang nyapu. Iya, betul, tapi kan yang namanya pohon kan tidak bisa menyapukan sendiri ininya ya. Berarti memang memerlukan orang. Tapi kita sebagai orang yang bisa menyimpan sampah itu pada tempatnya ya, kita harus memikirkan tentang hal itu. Ya. Jadi ini bagus sekali contohnya seperti yang disampaikan oleh Nanda barusan, karena ini juga bagian-bagian yang bisa teman-teman cermati gitu ya. Bagaimana tumbuhnya karakter-karakter atau kebiasaan-kebiasaan yang didasarkan kepada tujuan pendidikan tersebut. Ya. Nah, silakan yang lain ada yang memberi contoh, mungkin yang sebaliknya dengan yang tadi, atau ada yang Bu, boleh? Lagi, iya silakan. Assalamualaikum, Ibu izin mungkin berbagi pengalaman. Iya. Kalau mungkin tadi membiasakan untuk bersihan gitu ya Bu ya. Ini kaitannya dengan kedisiplinan ya Bu, karena kan kalau di SMK itu salah satu kedisiplinannya itu rambut ya Bu, harus 321 sesuai dengan industri. Nah, pada saat itu justru ada anak yang tidak sesuai 321 dengan itu apa Teh? Seperti apa ya? Seperti ABRI gitu ya. Panjang yang 3 itu panjangnya tahu? Kayak perontos gitu Bu. Gimana ya? Iya, 3 itu posisi di mana, 2 di mana? Ya. Nah, terus kemudian ini kan Bu nggak ada gitu ya. Samping itu hampir botak gitu ya Bu ya. Itu namanya 321. Ya, 321 katanya Bu gitu ya. Ya. Nah, kebetulan ada anak yang memang tidak sesuai gitu dengan aturan. Kemudian kan guru itu memotong gitu ya Bu ya. Memotong rambut. Nah, tapi di esok harinya itu mungkin anak pulang ke rumah gitu ya Bu, bicara ke orang tuanya bahwa oleh guru tuh dipotong gitu rambutnya. Nah, besoknya itu justru malah ada LSM Bu yang datang ke sekolah. Wah, banyak. Ya, jadi orang tua tuh mendatangkan LSM gitu. Kenapa anaknya sampai dipotong gitu rambutnya? Padahal kan jelas secara aturan itu anak memang potongan rambut harus seperti itu gitu. Nah, itu kan sampai yang ya mendatangi guru gitu ya yang ya agak gimana gitu ya Bu ya. Itu sudah berapa kali kejadian selain potongan rambut saat itu terkait dengan nilai Bu yang remedial yang masih merah. Nah, padahal kan jelas nilai merah itu bukan hanya karena tugas juga ya Bu ya, tapi dari kehadiran juga gitu. Tapi ada juga gitu orang tua yang menghadirkan LSM gitulah Bu. Bahkan pengalaman saya sendiri ketika di BK itu Bu, karena memang anak pelanggaran berat gitu, saat itu anak mengkonsumsi obat-obatan ya Bu, dan sudah pengunduran diri gitu kan, anak harus keluar. Besoknya itu datang gitu Bu pengacara, jadi menggugat sekolah gitu bahwa anaknya itu nggak boleh dikeluarkan gitu.
Nah, itu mungkin Bu. Iya, nah itu ya gimana ya? Apakah sosialisasi tentang aturan-aturan itu atau aturan-aturan itu sudah diketahui anak sejak awal sebenarnya? Sudah Ibu, biasanya dari kesiswaan yang mensosialisasikan. Ya, nah lalu misalnya tadi ya memang akhirnya ya saya suka begini, kita tuh sebagai guru BK akhirnya harus punya literasi tentang yang terkait dengan hukum ya, sepertinya gitu ya. Jadi saya suka nguping-nguping lah gitu ya, cerita dari siapapun itu gitu. Loh, kok ini jadi berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan ini gitu. Jadi ya harus melek gitu ya dengan aturan-aturan yang ada di sekolah gitu. Jangan sampai satu saat itu menjadi bumerang gitu, bahwa itu menjadi hukuman yang sepihak gitu. Hukuman yang sepihak. Ya, sehingga ya gitulah dengan isu-isu yang lain-lain bisa mungkin kesadaran ya dari orang tua tentang hukum juga ya akhirnya kan bisa menjadi salah arti gitu ya. Nah itu ya tentang rambut gitu. Itu misalnya gimana ya caranya gitu ya supaya itu tidak menjadi berbalik faktanya tidak berbalik bahwa guru melakukan pemaksaan. Gimana nih? Ya ini juga kan memerlukan daya pikir gitu untuk bisa melakukannya sehingga tidak menjadi isu yang sebaliknya gitu. Ya. Jadi kan kalau misalnya jadi ini kamu rambutnya masih panjang sini jebret aja gitu dipotong. Nah tapi ini tuh kalau misalnya menggunakan tadi ya tentang landasan pedagogiknya gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyampaikannya atau cara melakukannya ya, bukan cara melakukannya, jangan sampai itu kan secara hukum menjadi lemah gitu di mata gurunya gitu. Nah ini juga ya artinya kan kalau itu didasarkan kepada nilai-nilai pendidikan ya, nilai pendidikan artinya kan pendidikan itu pada dasarnya normatif kan. Tidak mungkin gitu ada yang melanggar hak-hak anaknya. Lalu si anak itu tadi, makanya tadi saya tanya, mengapa 321? Apa maksudnya 321? Kan saya juga tidak paham, Teh. Yang 3 itu apa, yang 2 apa, yang 1 apa? Saya juga tidak paham. Ya. Nah, lalu kenapa itu harus seperti itu? Karena kalau di industri, ketika rambut begini-begini, ini terkait dengan proses pembuatan, proses apa, itu harus dijelaskan pada anak. Itu bukan hanya aturannya begini. Gitu. Nah itu juga kan, ya aturan itu kan bagian dari proses bagaimana membuat kebiasaan yang bagus gitu, sesuai dengan aturan yang ada. Tapi cara menyampaikan itu adalah ilmu mendidik. Gitu. Cara menyampaikan itu adalah ilmu mendidik. Ya, kan pernah ya, saya juga pernah ya harus menjadi saksi ahli untuk satu peristiwa dulu. Ya, jadi itu panjang sekali itu. Tapi saya waktu itu ya boleh jadi saksi ahli, tapi hanya 2 kali datang lah kata saya itu ya karena saya juga mau terus-terusan gitu. Ini ya dari ya itu memang waktu itu sampai PGRI turun gitu ya karena terindikasi ada nuansa politik gitu untuk merendahkan martabat guru. Itu mah sisi lain gitu ya. Tapi saya sebagai itu mah berbicara tentang bagaimana dari sisi bimbingan dalam hal ini itu dilihat dari ilmu mendidik gitu. Saya tidak berbicara siapa yang salah gitu, siapa yang benar, bukan gitu. Ya. Nah, jadi kan bagaimana proses memberitahunya? Ya, proses memberitahunya. Jadi jangan kayak orang tua saya lah dulu misalnya. Kalau misalnya saya main-main terus jatuh aja. Terus dia bilang, "Tuh kata mama juga tadi." Kapan gitu bilangnya? Ya, jadi anak aja bilang, "Tadi juga kata ibu." Padahal mah tidak sempat bilang gitu. Tapi suka ya ada yang kebiasaan seperti itu. Tapi tidak sempat dulu bilang.
Tapi ya itu ketika sudah kejadian, gitu. Artinya kan ada yang tidak tersampaikan gitu. Mungkin orang tua berkeinginan untuk anaknya selamat gitu kan. Bagaimana menjelaskannya gitu. Ya tetapi itu bukan ketika kejadian baru bilang apa kata mama gitu. Ingat nggak diingat-ingat itu apa bilangnya gitu. Tidak kejadian gitu. Nah itu kan masalah cara menyampaikan dan ilmu pendidikan gitu ada di situ. Ya, gimana nih teman-teman sudah mulai nampak ini saya menyampaikannya dalam bahasa yang mudah aja dulu ya, dalam bahasa saya gitu yang saya pahami dan menurut saya ini mudah untuk bisa gimana sih gitu ilmu pendidikan itu. Ya, silakan ada yang mau ya gitu Teh Rosi ya. Jadi ini teman-teman ya guru BK di sekolah itu juga kayaknya aturan-aturan yang ada itu mungkin perlu ya untuk bisa disandingkan gitu pemahamannya dengan tentang apa itu perlindungan anak gitu. Itu perlu di masing-masing dipelajari gitu. Ya, saya juga tidak tahu ya, tidak ada ya kalau secara resmi ya di mata kuliah ya. Tidak ada, tapi itu mungkin supaya ini tuh ketika ada pihak-pihak yang betul saya sering mendengar ya bagaimana pengacara itu datang ke sekolah atas inisiatif dari orang tua terutama ketika anak-anak itu mau dikeluarkan dari sekolah. Saya juga ada cerita dari teman saya. Ya dan kan itu sebenarnya melibatkan kepala dinas ya kalau tidak salah. Melibatkan kepala sekolah, melibatkan kepala dinas gitu. Jadi waktu itu kepala dinas nggak tahu ya mungkin juga ada ya mungkin orang tuanya siapalah gitu ya. Lalu itu langsung ke kepala dinas, langsung menghadirkan pengacara, tapi sekolah menuntut guru BK yang harus berhadapan. Ya dan saya suka belajar dari teman saya begitu cerdas gitu menurut saya menjelaskannya tentang posisi anaknya tersebut. Posisi anaknya tersebut ya. Nah, yaitu tadi berkaitan dengan berapa bulan mau ujian harus dikeluarkan karena ada satu insiden gitu yang begini yang begitu itu ternyata ya katanya tuh tidak jarang gitu bukan ya tidak banyak anak yang melakukan gitu ya mungkin 1-2 orang gitu mungkin ini tapi itu katanya wah isunya itu bisa berbulan-bulan katanya dan menjadi hal yang memanas gitu ya. Nah ya terima kasih Teh Rosi ya ini gambaran ya buat kita sehingga kita nanti ya lebih banyak lagi mengangkat gitu ya isu-isu yang gimana sih gitu ilmu mendidik ini gitu harus kita jadikan dasar gitu dalam menyampaikan atau dalam satu proses pembelajaran. Maka silakan yang lain masih ada yang penasaran? Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam ya. Ya saya Vina Robiah, mohon izin Ibu untuk menyampaikan pendapat ya berdasarkan tadi yang telah saya simak dari apa yang Ibu sampaikan, kemudian juga dari apa yang teteh yang lainnya sampaikan bahwa saya memiliki sebuah pandangan Bu bahwa untuk dalam proses pedagogik atau ilmu mendidik itu harus bersinergi ya Bu antara pendidiknya atau guru, orang tua dan juga dengan siswanya itu sendiri. Karena ternyata permasalahan itu mungkin sudah clear di antara guru dengan anaknya dengan siswanya tapi ternyata hadir dari orang tua. Jadi kalau saya boleh berpendapat mungkin orang tua ini betul-betul harus dilibatkan karena pertama bisa menjadi pengawas untuk anak untuk dalam proses pendidikan itu bisa juga untuk menjadi partner gitu Bu dalam mensukseskan tujuan pendidikan. Seperti berita yang sedang viral di pekan lalu ya Bu terkait dengan adanya guru yang menghukum siswa SD dengan makan sampah Bu di Buton Sulawesi Tenggara. Oh iya. Ya. Berita di TV ya? Betul Bu, yaitu ada guru olahraga ya kalau tidak salah yang menghukum siswa SD untuk makan sampah itu kan menurut hemat saya
tentu sangat jauh ya Bu dari nilai-nilai mendidiknya gitu. Kalaupun memang ada di mana gitu letak mendidiknya itu gitu sampai untuk jenis hukuman seperti itu. Dan itu pun juga tidak akan mencuat ke media, kita tidak akan tahu kalau orang tua mungkin tidak mengawal itu gitu Bu. Jadi memang betul-betul harus bersinergi antara ketiga komponen itu, mungkin juga dengan stakeholder yang lainnya. Betul. Itu Bu pendapat saya ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Tevina, betul ya. Jadi orang tua itu satu sisi orang tua itu memang perlu memahami tentang mendidik anaknya. Di sisi lain kadang-kadang ketika misalnya anaknya mendapatkan perlakuan dari orang lain ya, apalagi kalau salah, kalau benar pun misalnya menurut konteks pendidikan, ketika orang tua merasa tidak senang itu akan berontak juga gitu ya. Jadi kalau dulu mah ya ilustrasinya begini. Kalau ada orang tua yang galak gitu anaknya, kemudian menempelin anaknya lewat katanya Hansip ya, Hansip sekarang alipalin Mas gitu ya, Pak saya lebih jago Pak dalam menempelin orang gitu, serahkan aja anak saya ke Bapak, rela nggak gitu, saya serahkan anak Bapak ke saya biar saya menempelin. Itu kadang lain gitu kan posisi orang tua, nggak akan ya silakan aja siksa anak saya, nah nggak, karena naluri orang tuanya ada di situ, naluri orang tuanya ada. Tetapi pada saat melakukan sesuatu yang tidak sesuai, mungkin tidak dengan penuh kesadaran gitu, dia melakukannya untuk apa, tapi kan lebih kepada kondisi emosional gitu yang dia alami. Nah begitu juga kan seperti contoh yang Tevina barusan ya, ya mungkin kalau itu makan sampah ya nggak akan dibenarkan itu secara ilmu mendidik ya, tidak ada. Mungkin juga kalau berita suka dibesarkannya seperti apa, misalnya anak makan pisang lalu kulitnya dilempar sembarangan, kan itu ada bahaya ya, kalau orang lewat bisa terpeleset gitu. Nah, dia juga kalau lewat bisa terpeleset gitu dengan kulit pisang itu. Lalu kulit pisang itu suruh diambil, mungkin gitu kan, memberi penyampaiannya, coba kalau misalnya mau nggak kalau ya mungkin tidak minta dimakan langsung gitu, tapi mungkin perumpamaan gitu kan. Tapi kalau yang namanya berita gitu ya, gimana caranya dibicarakan orang kan gitu, gimana caranya itu menjadi topik yang trending, gimana caranya itu. Nah belum lagi ada pihak-pihak yang mungkin menumpangi gitu ya berita tersebut. Nah ini kan jadi ya terima kasih, saya juga diingatkan ya Tevina, teman-teman yang lain. Jadi bagaimana ya cara menyampaikan, cara ini sehingga ya kita semoga berada dalam tindakan-tindakan yang penuh kesadaran gitu untuk menyampaikan kepada anak ketika anak terhukum pun gitu ya. Nah itu harus dengan kesadaran bahwa hukum ini adalah bagian dari pendidikan. Hukum itu bagian dari pendidikan. Artinya ada satu tujuan kan yang ingin dicapai gitu melalui proses tersebut. Ya. Nah, siapa tahu kan mungkin gurunya tidak sekasar itu sebetulnya gitu ya, tapi mungkin ada kata-kata yang itu jadi diterjemahkannya seperti apa gitu ya, biasalah gitu, anak juga kan yang menyampaikannya ya mungkin ini. Nah jadi kan bagaimana kita itu ketika belajar melihat sesuatu itu tidak judgement duluan gitu, tapi sama-sama mengajak peristiwa yang terjadinya seperti apa gitu ya. Kan kalau ada judgement pribadi mah anak teh gimana sih, nggak kira-kira membuang sampah pisang seenaknya. Bagaimana kalau ada orang jatuh? Mending kalau jatuhnya ini kan bisa berbahaya terus kan gitu. Berpikirnya itu jauh gitu dengan segala kemungkinan terberatnya. Padahal belum terjadi. Nah, ketika itu tidak disadari kan mau menumbuhkan emosi. Ya. Jadi kejadiannya tidak sesuai dengan emosi yang dialami gitu. Yang tidak sesuai dengan intensitas emosinya gitu ya, karena sudah ada judgement duluan gitu ya. Nah itu juga ya bisa terjadi lah pada siapapun gitu ya. Ibarat orang tua kalau misalnya anaknya pulang
telat dari sekolahnya gitu. Belum ditanya, belum apa, wah pikirannya teh kumaha lamun aya nu nyulik, gimana kalau celaka, gimana. Nah, ketika misalnya bertemu, jadi fokusnya teh ke judgement dia gitu. Kamu ini gimana? Nggak ngerasain apa segala macam. Anaknya belum ditanya, belum juga menjelaskan gitu. Dia itu pulang dari mana, apa kegiatannya gitu. Tapi orang tua kan sudah dimakan oleh kekhawatiran, oleh kecemasan. Kemudian pikirannya melayang-layang jauh gitu. Ya, tidak kejadian tapi emosinya udah di tingkat itu gitu. Ya. Nah, ini yang menjadi menurut mindfulness ini tidak disadari gitu orang tuanya. Jadi tidak objektif melihatnya. Misalnya, oh iya, kamu baru pulang ya? Nah, biasanya kan kamu pulang jam berapa? Nah, sekolah selesai jam berapa? Oh iya, tadi tuh begini. Nah, anak juga ya pasti ada bohongnya, ada apa gitu. Ya. Tapi ya disitulah kesempatan berdialognya yang memakan waktu menurut saya. Memakan waktu. Ya, untuk bisa jadi paham itu lama ya. Dan melihat juga kekonsistenannya dengan diri kita juga gitu. Anak kan bisa membalikan juga misalnya. Kalau mama pulangnya jam berapa? Nah, bisa juga nanya ini ya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan bersama gitu, dibicarakan bareng-bareng yang mungkin sebelum kejadian itu terjadi gitu ya. Jadi ya itu kalau mendidik kan secara sengaja, intens kan ya, secara sengaja ya, dirancang, sengaja disampaikan, sengaja dijalankan, dan sengaja tujuan yang ingin dicapainya. Gitu ya. Nah, terima kasih sekali nih teman-teman ya. Sehingga nanti saya sedang mendesain nih kegiatannya, ada pertemuan yang dilakukan dulu dengan kegiatan early exposure ya gitu. Jadi teman-teman mengamati dulu deh di lapangan gitu seperti apa ya. Dan nanti apa yang perlu diamatinya mungkin saya juga nanti perlu menyesuaikan dulu ya dengan tema-tema yang akan dibahasnya begitu ya. Baik teman-teman, ini kita sampai 14 berapa? 40 ya? 14.40 Bu. Iya. Nggak terasa ya. Di bawah dongeng menjadi tidak terasa waktunya ya. Ini berapa 17 menit lagi. Izin saya share screen ya untuk ini apa lagi? Apa sih? Ya Allah, ini apalah. Bentar ya. Ya, oke. Ini belum dalam mana sih? Belum RPS yang lengkap ya. Tampak teman-teman di layarnya? Sudah, Bu. Oh, ada. Ya, baik ya. Nah, jadi ini untuk tujuannya memahami pedagogik sebagai ilmu pendidikan, hubungan dan perbedaan dengan pedagogi sebagai ilmu mengajar ya. Jadi tadi saya juga sudah sampaikan selintas ya, dan nanti akan diperdalam lagi dalam tema tentang diskusi ini, bagaimana apa itu ilmu pendidikan, apa perbedaannya dengan pedagogi ya sebagai ilmu mengajar yang membahas tentang metode dan teknik mendidik ya. Kemudian memahami kerangka pemikiran pedagogik secara filsafiah dan keilmuan sebagai landasan perbuatan mendidik. Nah ini, jadi tadi di awal cerita-cerita yang tadi pesannya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana gitu ya perbuatan-perbuatan mendidik itu ya didasarkan kepada dasar-dasar filosofis dan keilmuannya. Gitu ya. Nah, jadi ini menjadi bagi kita ya sebagai pendidik, apalagi teman-teman nih kalau jadi guru BK di sekolah,
ketika pandangan orang lain, persoalan atau hal yang terjadi itu menjadi beririsan dengan hukum gitu ya, dengan aturan-aturan ya, dengan perundang-undangan. Ini harus dicermati ya, kayak mungkin teman-teman nih, Tefani pernah mengalami, walaupun belum kejadian seperti apa, tapi terfikir gitu, oh ini kok jadi ada begini, terdorong juga untuk mempelajari aturan-aturan tentang perlindungan anak gitu ya. Ya, yang lain juga. Nah, supaya kita tidak dijebak ya sebetulnya ya, dijebak oleh orang lain gitu. Karena ketika kita tidak punya pemahaman tentang hal itu ya. Karena bagaimanapun pendidikan itu adalah suatu hal yang sengaja normatif dilakukan untuk mendewasakan peserta didik ya. Jadi dampaknya anak itu harus menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik. Kemudian memahami perbuatan mendidik sebagai sebuah gejala pergaulan yang memberikan pengaruh kepada peserta didik. Ya, jadi kita menyadari apa yang dilakukan oleh kita, baik itu apa yang dilakukan dalam proses ya. Kalau kita mungkin proses membimbing, gitu, proses konseling, ya, proses mendidik, itu sebagai gejala pergaulan, ya, gejala pergaulan yang memberikan pengaruh, ya. Nah, terlebih begitu juga kalau misalnya kita tidak secara sengaja, bukan tidak secara sengaja ya, tidak merancang itu sebagai satu proses bagaimana kita memperlakukan anak gitu dalam satu proses mendidik. Tapi ketika kita pun hanya menunjukkannya sebagai ekspresi gitu, ekspresi saja dari diri kita, mungkin itu tanpa disengaja ini si anak melihat itu adalah juga sesuatu yang bisa dicontoh gitu dari pendidiknya, walaupun kita tidak sengaja mencontohkan ya, tapi ketika kita mengekspresikan atau menunjukkan perilaku-perilaku yang dipandang ya tidak sesuai, tapi si anak itu merasa bahwa itulah yang harus dicontoh, ya itu juga sebagai satu proses bagaimana memberi satu peristiwa yang memberikan pengaruh kepada anak. Ya, nah jadi ya kan anak-anak sekarang sangat gampang sekali, misalnya kalau dulu mah ya berkomunikasi dengan orang tua itu sangat tidak mudah untuk bertatapan mata gitu ya. Kalau misalnya ketika dipanggil secara khusus aja oleh orang tua sudah ngerasa berpikir salah apa gitu, tapi kan beda gitu ya budayanya gitu sekarang ya, atau apa zamannya, bukan budayanya, zamannya berbeda gitu. Anak bisa sangat kritis sekarang kepada orang tua atau kepada orang yang lebih dewasa dari dia gitu. Kenapa begini? Kenapa saya diminta begini? Sementara ini ya, bisa aja gitu ya, seperti itu. Ada hal-hal yang kritis. Nah, kita juga harus siap. Jadi tidak cukup bicara gini. Misalnya ibu kamu itu orang tua kamu yang pasti menginginkan yang terbaik. Jadi apapun yang diinginkan oleh orang tua kamu harus ikut. Nah, mungkin tidak cukup sekarang mah bicara seperti itu. Anak harus jelas terang benderang gitu apa gitu sebenarnya yang ingin dicapai oleh dirinya, dan itu yang difasilitasi oleh orang tua gitu ya. Nah, jadi karena itu sebagai gejala pergaulan ya, jadi saya ini bahasanya sangat sederhana ya, gejala pergaulan, tapi bagi saya itu sangat bermakna sekali ya, sehingga ini yang mengingatkan gitu kepada pendidik untuk selalu menyadari tentang apa, yaitu aspek ontologi, tentang apa. Kemudian epistemologinya, tentang bagaimananya. Dan aksiologi adalah manfaatnya. Jadi kalau saya coba, ini ditulis oleh Prof. Sunario ya, karena selama ini saya banyak di beberapa tahun untuk mata kuliah kajian pedagogik ini saya dibimbing oleh Prof. Sunario. Jadi memahami perbuatan mendidik ini sebagai gejala pergaulan itu menurut saya
maknanya sangat dalam gitu ya. Jadi ya dalam keseharian yang mungkin gitu ya, saya juga ngerasa tidak selamanya saya harus ngerasa apa ya sebagai pendidik misalnya gitu ya. Tapi bisa jadi itu ada satu ruang yang keceplosan gitu, apa tidak sengaja gitu, tapi itu jadi berpengaruh gitu, jadi berpengaruh. Bu Anu juga suka begini, misalnya gitu. Bu Anu juga yang begini-begini gitu. Itu ya walaupun saya betul ngerasa banyak sekali gitu kekurangan kelemahan diri saya, sesuatu yang belum sesuai gitu. Ya bisa jadi saya mungkin sering-seringnya tidak menyadari tentang hal itu. Ya tapi karena teman-teman misalnya, bukan teman-teman, orang lain bisa melihat bahwa wah kalau dilakukan oleh seorang yang begini, masa sih gitu. Itu juga yang dilakukan itu kan kita juga bisa ikut kan gitu ya gitu. Jadi kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu berpengaruh, itu tadi perlu disadari tentang ontologinya. Apa ini sebenarnya yang dilakukan itu? Apa yang ingin bukan dilakukan, apa yang ingin dicapai itu? Apa bagaimana cara mencapainya dan apa manfaatnya? Ya. Kemudian memahami landasan, sumber, dan esensi tujuan pendidikan dan pencapaiannya. Jadi untuk semua proses yang dilakukan itu harus disadari, ya, dipahami tujuan pendidikannya dan pencapaiannya. Dan ini kan yang sudah banyak direduksi, gitu ya. Bukan banyak, artinya ada gejala-gejala yang menunjukkan reduksi. Kemudian memahami landasan psikologis dan sosial budaya, perkembangan peserta didik dan implikasinya. Jadi ini teman-teman mungkin mengulang ya bagi teman-teman yang sudah belajar banyak tentang landasan psikologi, sosial budaya, dan itu bagaimana implikasinya ya. Jadi teman-teman sudah belajar multicultural mungkin ya, lintas budaya dan sebagainya. Kemudian memahami pemikiran pedagogik bagi pendidikan guru dan persoalan pendidikan era global dan visi 2030 ya, ini bagaimana pemikiran tentang pedagogik ini yang sebenarnya tidak lekang oleh waktu dan tetap masih bisa menyesuaikan untuk bisa menyiapkan atau bisa selaras dengan persoalan-persoalan pendidikan di era global ini ya. Membangun pemikiran analitis berdasarkan perspektif pedagogik dan tataran teoritis maupun praktis. Nah, tadi ya, seperti contoh-contoh yang tadi. Jadi, bagaimana dari perspektif pedagogiknya, gitu, dan dari tataran teoritisnya, dan juga dari sisi praksisnya. Nah, ini yang menurut saya selalu mengingatkan gitu ya, bahwa perbuatan-perbuatan dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan ini ya harus bisa dianalisis ya dari perspektif pedagogik dan tataran teoritisnya. Nah, ini tema-temanya, ini mungkin nantilah saya sampaikan minggu depan saja ya. Ini mengenai bukunya. Ini teman-teman mungkin ada yang sudah punya juga ya. Ini ada buku Foundation of Education, ini dari Onstrain ya. Saya tunjukkan ini yang fisik itu edisi ke-11 ya, tapi ada ininya ada format e-booknya, tapi yang saya tahu itu edisi 9 ya. Tapi mungkin nanti aja untuk kelengkapannya kan bisa dicari dari referensi yang lain. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau menggunakan ini juga mungkin bisa dicari. Dulu ini saya juga dapatnya, emang saya dibagi itu ya dulu itu. Saya dibagi. Mungkin bisa tanya-tanya teman atau mungkin juga mau dari buku dipinjam dari saya atau mungkin dari e-booknya itu bisa dicari ya. Foundation of Education dari Onstrain. Ini memang bagaimana perjalanan pendidikan di Amerika. Ya, perjalanan pendidikan di Amerika dibahas dari sudut pandang pedagogik.
Jadi dari landasan-landasan pendidikannya. Jadi di sini ada landasan filosofis dan segala macamnya. Nah, biasanya saya menggunakan chapter ini bukan chapter report gitu ya, bukan chapter report, tapi nanti akan disesuaikan dengan temanya, sesuai dengan chapter berapa. Lalu itu misalnya dari buku seperti apa uraiannya, kemudian bagaimana nanti teman-teman memanai itu dan bisa melihat ke peristiwa yang terjadi di Indonesia yang terkait dengan hal tersebut, ya. Nah, ada lagi ya. Oh iya. Oh iya. Nah, ini ya mengenai sumber-sumbernya. Banyak yang saya tidak punya juga gitu, tapi nanti kita saling memberi kabar saja ya. Ini dari Prof. Naryo, saya kira ini mungkin bisa teman-teman akses ya, tulisan-tulisan Prof. Naryo, The Nature of Man and Education. Ini dari UPI Press. Ini ada, biasanya Prof. Naryo sangat rajin sekali membuat buku-buku tipis gitu ya, tentang isu-isu di dalam pendidikan. Kemudian education as a discipline, ya, jadi pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, ini juga ada dari siapa ya, dari Prof. Naryo juga. Kemudian, nah ini ada terjemahan. Saya juga tidak punya nih bukunya. Sama-sama mencari deh. Kalau teman-teman nanti sudah menemukan, ini ada. Nah itu yang saya punya. Ya, ini yang lain-lainnya saya tidak punya. Tapi tadi saya di chat oleh Prof. Agus, beliau punya 4 buku katanya yang bisa digunakan di dalam mata kuliah landasan pedagogik ini. Mungkin saya minta dibawakan oleh dari Prof. Agus ya. Nah, jadi teman-teman minggu depan ini masih penjelasan ya dari pengampu untuk tema tentang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Ya, itu masih sambil nanti akan dibicarakan tema-tema yang akan dibahasnya apa. Kemudian nanti tema pembahasan itu bukan sekedar dibahas dari chapter ini isinya begini, ini itu kan banyak buku-buku yang kejadian sebenarnya bukan di Indonesia, gitu ya, kejadiannya ada di Amerika. Tapi ini sebagai satu konsep teman-teman bisa melihatnya dari sini. Kemudian bagaimana itu implementasi atau dilihat gitu peristiwanya yang ada di Indonesia. Ya. Nah, untuk itu kan saya harus mengajak teman-teman untuk tadi melihat dulu gitu, apa sih yang bisa dijadikan sebagai fokus kajiannya, ya fokus kajiannya. Saya terus terang ini sedang menata dulu sesuai dengan apa yang ada di ini, seperti di sini kan sebagian pengetahuan, kemudian kajian pustaka. Nah ini ya, di pertemuan 3 dan 4 itu ada kajian pustaka atau studi lapangan untuk kepentingan pengembangan topik pertemuan gitu ya. Jadi nanti ada isu apa sih yang ingin teman-teman kaji gitu ya. Tapi ini saya akan coba dulu lihat nanti dengan chapter-chapter berikutnya, sehingga kelompok A misalnya yang menjadi fokus kajiannya tentang peristiwa apa peristiwa di kelas, apa peristiwa membimbing, apa iklim sekolah, apa tentang kebijakan misalnya itu ya, yang bisa teman-teman nanti, jadi tidak sama gitu. Kalau ini memang early exposure, tetapi ya terarah lah gitu ya, tidak semua yang ketemunya gitu. Nanti kan bisa jadi fenomenanya sama ya. Nah, jadi ini di 3 dan 4. Kemudian ini 2 minggu ini termasuk juga untuk melaporkan isu-isu tersebut ya, dilaporkan di satu pertemuan aja cukup lah mungkin ya, kalau menurut saya satu pertemuan mudah-mudahan gitu bisa cukup, atau 2 pertemuan, kemudian baru nanti presentasi dari topik-topiknya yang menggunakan analisis
topik-topik kajian sesuai dengan yang ada di sini, dan nanti di referensinya kemana mungkin akan saya coba lihat dulu. Kemudian teman-teman analisisnya lebih tajam lagi untuk mengkaji sesuai yang teman-teman temukan di pertemuan 3 sampai 5 atau 6 ini. Itu ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang guru profesional misalnya gitu. Seperti apa sih gitu isu-isu tentang profesionalisasi ya. Profesionalisasi guru di Indonesia seperti apa gitu. Fenomenanya seperti apa ya. Ini teman-teman suka apa Baliut ya, istilah profesional itu profesional, profesionalisasi, profesionalisme, itu hati-hati ya gitu, 3 kata itu jangan sampai pabaliut nanti sehingga jadi ada bahasa keprofesionalan gitu ya. Yaitu mungkin di apa namanya disesuaikan dengan pola bahasa Indonesia, kata bendanya cukup profesional saja, bukan keprofesionalan, karena profesional itu kata benda ya. Profesionalisme, nah itu kan kata sifat ya. Profesionalisasi itu menunjukkan satu proses bagaimana mencapai kondisi profesional gitu ya. Nah itu ya teman-teman, insya Allah minggu depan mungkin masih ada 1 pertemuan lagi oleh pengampu untuk sama-sama mengkaji tentang pendidikan sebagai disiplin ilmu atau sebagai ilmu pengetahuan ya. Nah, sama-sama boleh teman-teman juga mulai untuk baca-baca itu ya. Sehingga nanti mudah-mudahan diskusinya mengasihkan karena ini waktunya di siang hari. Lumayan ya. Tadi sudah mengikuti berapa mata kuliah dari pagi? Baru Ibu. Baru ini aja Bu. Oh iya. Ya masih fresh atuh ya. Tapi kan habis makan. Makannya jangan kebanyakan ya untuk supaya lebih. Dan saya sangat senang sekali ya respon dari teman-teman menambah bahwa kita semua ini sebagai peserta dalam proses pembelajaran ini ya. Karena terus terang saya juga ya senangnya itu saya selalu diingatkan gitu dengan mata kuliah ini gitu ya, dengan tema-tema yang dikembangkan di sini gitu ya. Semoga ini juga ya bagi teman-teman bukan hanya sekedar diikuti dalam 1 semester, merasa kalau sudah lulus dapat nilai bagus, merasa semuanya sudah selesai ya, tapi ini sebagai bahan bekal ya bagi teman-teman untuk terus mengkajinya. Ya, sebelum diakhiri sudah lebih dari 4 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti. Banyak sekali ya isu-isu ini ya. Mungkin di sini. Jadi gini deh teman-teman, nanti juga pada saat melihat fenomena ya di tataran praksis, jangan selalu yang negatif saja gitu ya. Jadi jadi seolah-olah yang diangkat itu sebagai isu itu yang negatif gitu ya. Jadi teman-teman juga mungkin nanti bisa menemukan yang positifnya. Tadi misalnya ini ya di sekolah Tenanda itu kan, apalagi itu sekolahnya sekolah karakter. Sekolahnya teh apa teh? Global apa? SMP UB Global Nusantara, Bu. Itu swasta ya, kepunyaan seseorang. Iya, kepunyaan yayasan. Oh yayasan. Nah, itu gimana misalnya bisa menggali? Ya, siapa tahu teh itu sudah PTM teh di sekolahnya? Sudah, Ibu. Sudah. Ya kalau nanti teman-teman misalnya kalau memungkinkan sih ada sesuatu yang bisa dilihat gitu ya, dan itu sesuatu yang sangat sangat menunjukkan bagaimana proses itu didasarkan kepada landasan pedagogik misalnya. Ya kalau memungkinkan teman-teman bisa aja ya jalan-jalan ya ke sekolah tersebut gitu
ya supaya tidak di kelas terus lah ya, mungkin bisa ini, karena kalau lihat-lihat yang negatif mungkin belum tentu diizinkan ya, belum tentu diizinkan. Masa sih nggak enak juga, masa Pak di sini memang ada ini nih ya, mungkin. Dan nanti ya teman-teman, kalau seandainya menemukan satu fenomena yang itu katakanlah sebagai satu gambaran yang perlu kita kaji, tetapi kondisinya tidak positif, itu mohon sekali identitas-identitas itu tidak boleh disebutkan. Tidak boleh disebutkan ya identitasnya, identitas lembaga, identitas nama orang itu tidak boleh ya, ya diumpamakan sajalah ya, diumpamakan. Tapi teman-teman mencoba menganalisis secara objektif itu ya. Ya gimana teman-teman, silakan, mungkin ada yang mau meminta klarifikasi atau apa. Ya, saya stop screen dulu ya. Enggak. Nah, sekarang berarti ada 21 orang ya di sini. Ada 21 orang. Ya, sementara ini mah sebelum nanti ada pertimbangan lain dari Prof. Agus, ya kita kuliah secara daring aja dulu. Gitu. Nanti kalaupun dimintakan, karena teman-teman ini angkatan 21 ya, angkatan 21. Nah, jadi jangan sampai nanti sampai lulus itu tidak ada yang pernah menginjakkan kaki di UPI-nya. Ya, nikmati ruangan-ruangannya yang sangat nyaman lah di Fakultas Ilmu Pendidikan itu. Ya. Nah, banyak untuk pasca ruang kuliahnya itu di lantai 7 ya. Termasuk pasca dari Penmas, pasca dari prodi yang lainnya juga banyak menggunakan lantai 7 karena mungkin dipandang lebih lebih memadai gitu ya. Jadi kami yang ngajar di S1 sekarang bertebaran, ada ke lantai 4, ke lantai 8 karena S1-nya mengalah. Ya. Silakan teman-teman, ada yang mau disampaikan dulu? Jadi teman-teman yang di pasca trauma udah ada di sini ya sekarang ya? Udah lengkap ada di sini. Belum ada kesepakatan perubahan jadwal? Belum juga? Belum, Bu. Tapi tadi mau dibicarakan dulu lebih lanjut. Iya, baik ya. Ya, nanti kita cari jalan yang bisa ya berpihak kepada mahasiswa. Kalau menurut saya berpihak kepada mahasiswa, namun juga ya ada hal yang mungkin juga saya juga yang tidak harus menggeser lagi jadwal yang lain gitu ya. Baik, mungkin itu saja teman-teman untuk hari ini. Silakan didokumentasikan dulu untuk perkuliahan kita. Teh Gina. Ya, boleh Ibu. Dibuka dulu teman-teman yang mungkin bisa on cam, Teh Vina, Aminah, atau kalau nggak bisa kita langsung foto aja ya. Iya, oke. Iya, apa-apa, nggak akan diudah gitu di sini. Ya, mangga. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Untuk sementara saya belum akses ke spot ya, itu agak lumayan nanti memasukkan ini. Dan itu juga harus disesuaikan dulu. Ada manual saja dulu ya daftar hadirnya. Nanti diakseskan ke spotnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, keselamatan, kemudahan ya dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah ini dan mata kuliah ini juga. Ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, makasih. Hatur nuhun. Ya. Hatur nuhun Ibu. Nuhun Ibu. Ya, mangga ya.